Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya ya di channel saya. Hari ini saya akan membahas bagaimana triknya cara bisnis kecil menjadi besar. Simak video saya hari ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman selalu support saya dan selalu dukung saya dengan cara teman-teman subscribe channel saya, dan juga jangan lupa teman-teman bunyikan loncengnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya, karena dengan dukungan kalian maka channel saya akan berkembang dan saya akan lebih semangat lagi membuat video-video yang lainnya. Oke, simak video saya hari ini teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya bisnis kecil menjadi besar. Jadi teman-teman ya, saya itu pernah mendengar guru saya atau coach saya dalam usaha itu pernah mengatakan bahwa para pengusaha kecil ini itu biasanya mempunyai sindrom, yaitu selalu berpikir kecil, dimana bisnis saya ini adalah bisnis kecil. Jadi bisnis saya ini terlalu kecil agar bisa melakukan bisnis yang besar. Jadi perasaan yang dirasakan itu terlalu takut untuk berubah. Nah, biasanya tuh seperti itu teman-teman ya. Jadi orang yang melakukan bisnis kecil itu biasanya mau bergerak, mau bangkit itu dia akan merasa bahwa saya ini bisnis kecil, saya tidak pantas melakukan seperti itu. Contohnya nih, kalau kita punya warung kecil, kita mau bergerak, aku pengen punya rak gondola seadanya, tapi ini sekarang warungnya kecil, itu rasanya berat. Apalagi kalau dia tuh nggak ada rasa niat tadi ya, pikirannya akan nggak mungkin tadi gitu, berat rasanya. Bisnisku ini kecil, aku nggak pantas kayak gitu itu, aku nggak pantas pakai showcase gitu, aku nggak pantas ngambil es krim gitu, aku nggak pantas mau pakai meja kasir, aku nggak pantas mau beli mesin kasir atau register. Nah kayak gitulah. Jadi cara pola pikir berkembangnya tuh nggak ada. Jadi biasanya takut keluar biaya, yang biasanya apapun yang harus dibeli di dalam toko itu harus dibeli kan, jadi takut mengeluarkan biaya. Tapi mau nggak mau teman-teman ya, namanya kita pengusaha itu kan butuh aset. Nah aset tadi, seandainya nih ada orang mau buka minimarket nih ya, itu pasti mereka akan membeli rak gondola, mau beli showcase minuman, mau beli alat-alat yang lain, mau beli AC, mau beli kipas, mau apa aja, itu kan aset teman-teman. Nah kalau bagi kita yang pemula, yang pemulanya itu nggak pakai uang banyak, yang pemulanya tadi itu asal-asal jualan tapi pengen berkembang, ya caranya harus seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian itu harus mempunyai sifat ingin berkembang dulu. Jadi keinginan atau cita-cita ingin mempunyai toko sekelas minimarket. Meskipun tokonya kita sekarang masih kecil teman-teman ya, itu harus mempunyai keinginan dulu. Nah kalau kita punya keinginan, kalau kita punya cita-cita teman-teman ya, itu kita akan menggebu-gebu. Menggebu-gebunya seperti ini. Kalau kita sekarang punya apa, kita pengen besok punya apa lagi. Sekarang kita beli apa, besok kita akan beli apa lagi, gitu teman-teman ya. Ini tentang diri saya sendiri teman-teman ya. Ini pribadi saya sendiri yang pernah saya alami seperti itu. Jadi dulu itu saya waktu masih warungnya kecil teman-teman ya, itu mungkin sekitaran ruangan 2x2 meter lah teman-teman ya. Itu pun saya jualannya bukan di pinggir jalan, bukan kayak sekarang, tapi saya itu jualannya di belakang rumah. Di belakang rumah, karena di belakang rumah saya itu rame anak-anak. Jadi di belakang rumah tuh saya bikin kayak warung-warungan kecil gitu. Saya jualan pakai meja gitu teman-teman ya. Saya jualan es, saya jualan apa namanya itu yang digoreng-goreng gitulah ya, sosis. Saya jualan cilok-cilok, pokoknya kayak gitu dulu teman-teman ya. Nah tapi dari situ saya tuh pengen punya warung yang ada rak etalasenya gitu ya.
Akhirnya saya beli rak etalase. Nah tapi nggak langsung beli teman-teman ya, itu semua tuh hanya keinginan. Caranya gimana? Saya sering ikut arisan teman-teman ya. Zaman itu saya janganpun arisan 100, nggak kuat saya teman-teman. Zaman itu saya ikut arisan yang 1 minggu 20.000. Nanti dapatnya itu uang sekitar 800 atau sampai 1 juta gitu teman-teman. Tapi itu setiap minggu 20.000 gitu teman-teman ya. Itu arisan ibu-ibu. Nah, dengan arisan itu tadi saya pengen beli rak etalase, saya belikan rak etalase teman-teman. Namanya juga jualan kecil teman-teman ya, nggak mungkin punya tabungan banyak. Tapi karena saya punya keinginan, saya punya cita-cita ingin punya toko besar. Nah, jadi dengan itu saya semangat jualan teman-teman. Saya lipat-lipatkan terus uang yang saya dapat sehari-hari. Nanti suami dapat kerja sehari 60, 70 zaman itu teman-teman ya. Itu saya belanjakan juga. Kadang namanya juga buruh lepas teman-teman ya. Suami saya dulu itu 10 tahun yang lalu ya kayak gitu. Kadang ada kerjaan, kadang enggak. Ya di jalannya aja semuanya tuh teman-teman ya. Jadi sampai jualan sampai sekarang ini teman-teman, itu nggak semulus jalannya tuh nggak gimana teman-teman. Pernah saya itu down teman-teman ya, pernah saya dulu itu warungnya tuh habis, terus saya bangkit lagi, habis lagi, bangkit lagi, ya seperti itu teman-teman ya. Tetap ada tekad ingin berkembang teman-teman ya, jangan menyerah pokoknya. Nah dari situ saya belajar teman-teman ya. Oh kalau gitu apa yang penyebabnya kita bangkrut ibarat teman-temannya, kok kita bisa habis di dagangannya, apa teman-teman? Ternyata setelah saya pelajari, karena waktu itu saya menghutangi orang-orang teman ya. Jadi saya tuh asalnya warungnya dari kecil terus besar, agak besar lah, nggak terlalu besar teman-temannya. Terus tiba-tiba habis teman-teman, ternyata uangnya berhenti di tulisan teman-teman, saya nggak bisa belanja lagi. Jadi saya sempet habis teman-teman, tapi saya nggak berhenti teman-teman ya, saya nggak berhenti jualan, saya tetap jualan, tapi saya sudah mulai mengurangi yang berhutang. Saya putar-putar lagi teman-teman, uang sedikit saya putar lagi. Zaman itu punya uang 300 saya belanjain lagi, nanti timbul uang 150, 200 saya belanjain lagi, seperti itu teman-teman ya. Sampai saya juga terus, tapi saya namanya arisan tuh teman-teman, dari zaman dulu sampai sekarang itu saya memang selalu ikut teman-teman ya. Karena apa? Saya ngerasa dengan arisan itu saya mempunyai uang kaget teman-teman. Jadi kalau saya tiba-tiba punya uang, itu saya punya keinginan teman-teman. Oh ikut arisan yang hari ini, besok kalau dapat saya mau beli kulkas. Terus seandainya ikut arisan lagi, oh saya pengen beli rak, oh saya pengen beli ini gitu teman-teman ya. Jadi cara saya berkembang, saya membeli aset ini seperti itu teman-teman. Karena awalnya toko saya ini juga awalnya bukan toko yang besar, awalnya toko kecil tadi yang 2x2 tadi. Nah dengan saya punya uang, saya bikin warung-warungan, saya ganti depan toko saya yang asalnya cuma pintu, saya ganti seperti toko pakai rolling gitu teman-teman ya. Terus lama kelamaan warung saya yang di belakang tadi teman-teman ya, karena nggak ada fotonya teman-teman ya, zaman dulu HP-nya HP jadul, saya nggak nyimpan foto teman-teman ya. Jadi habis itu warung saya agak berkembang dikit, sampai warung saya itu dikenal sama orang-orang namanya warung pohon pisang teman-teman. Kenapa warung pohon pisang teman-teman? Ya gitu, karena warung saya itu di depannya itu kebun tetangga yang penuh dengan pisang. Jadi saya itu nggak di pinggir jalan teman-teman. Yang saya harap belanja sama saya waktu itu siapa? Hanya anak-anak teman-teman ya, sama ibu-ibu tetangga-tetangga. Ya tapi karena dari itu juga kesemangatan saya ingin berkembang teman-teman ya. Alhamdulillah waktu itu saya bangkit lagi teman-teman. Saya bangkit lagi. Ya tapi ya itu teman-teman, saya memang nggak pernah ambil modal dari mana-mana, saya nggak itu teman-teman ya. Nah habis itu saya jualan sampai akhirnya saya itu bertemu dengan sales teman-teman ya. Saya itu waktu itu punya keinginan, pas saya lewat di toko besar gitu teman-teman ya, kok saya tuh pengen ya warung saya itu didatengin sama sales kayak gitu.
Tapi waktu itu warung saya masih kecil teman-teman ya, tapi udah berbentuk warung yang pakai rolling tapi kecil, cuma 2x2 lah, orang sempit banget teman-teman, cuma cukup untuk etalase ukuran 1 meter sama showcase minuman teman-teman. Nah tapi dengan seperti itu saya itu semangat lihat warung orang besar ya, kok dia didatengin mobil box ya, gimana sih cara belanjanya, kayak gitu teman-teman ya. Saya tuh selalu penasaran. Akhirnya saya datengin tuh si sopirnya ya, saya tanyain tuh, mas gimana sih caranya belanja di sini biar dianterin gini, gimana sih gitu. Jadi saya tuh selalu tanya teman-teman ya. Akhirnya dikasih tahu lah saya nomor teleponnya. Waktu itu yang pertama saya itu salesnya mie sedap kayaknya, ada box mie sedap gitu ya, salesnya wing. Jadi saya tanya sama salesnya, saya dikasih nomornya salesnya, karena di sales box-boxan itu beda pengirim, beda sales order teman-teman ya. Jadi karena itu pengiriman, saya tanya, saya dikasih nomor telepon sales orderan. Jadi saya teleponan, saya tanya bagaimana caranya order gini, saya tanya lah. Ternyata order itu enggak awalnya aja cash teman-teman. Ya saya seneng dong dikasih tahu seperti itu. Jadi boleh berapapun, waktu itu kayaknya di atas 200 kayaknya ya. Di atas 200 tuh boleh bon, tapi harus belanja dulu. Jadi belanja 2-3 kali lah kalau nggak salah waktu itu teman-teman ya. Itu langsung yang keempat, 5, 6 dan seterusnya itu boleh cash bon gitu teman-teman ya. Itu pun 2 minggu ya, lumayan lah. Jadi waktu itu saya udah senang teman-teman ya. Lumayan nih dapat tambahan modal. Jadi saya order mie sedap, mie soto, mie apalah pokoknya produknya wing ya. Saya order waktu itu 200.000 cash. Habis itu seminggu lagi datang lagi salesnya, saya belanja lagi ya semampu saya 200.000 cash, sampai 3 kali teman-teman ya. Akhirnya saya diminta KTP, terus saya didaftarin lah di sana teman-teman ya, di PT itu saya lupa PT-nya. Nah habis itu seterusnya saya bon teman-teman. Nah dengan bon itu teman-teman, karena kalau cash kan kita nggak punya modal di teman-teman. Nah dengan kita dikasih modal sama sales tadi, itu kita ada semangat teman-teman. Karena apa? Kita produknya jadi lebih banyak variannya. Kalau beli kan kita eman-eman teman-teman ngeluarin duit. Nah karena ini dikasih bon, kita dikasih gambar, akhirnya kan kita bisa bebas milih nih, ada ini. Jadi bermacam-macam ya. Jadi saya order ini 2 pieces, ini 2 pieces, ini 2 pieces gitu teman-teman ya. Kalau mie saya belinya bukan, tapi ada sih kadang barang-barang yang lain kan teman-teman, snack-snacknya banyak, terus ada kecap-kecap kan tuh lengkap kan. Nah itu saya belinya 2 pieces gitu teman-teman. Akhirnya banyak kan, lama-lama 2 minggu itu karena semakin hari barangnya semakin banyak, otomatis kan pembeli itu semakin banyak, karena yang dicari di toko kita ada. Ini ada. Nah alhamdulillah ya, berjalan lancar dengan sales wing. Akhirnya saya tanya tuh sama sales wing, mas kenal nggak sama sales yang bawa ini, seandainya kita lagi cari pempes nih. Nah saya tanya tuh, ada nggak nomor teleponnya, atau tahu nggak sales yang bawa pempes sweetie gitu. Dikasih tahu, karena dia namanya sama-sama sales kan, saling kenal ya teman-teman ya. Jadi di jalan, di toko lah itu saling ketemu. Jadi itu dah, dari situ saya akhirnya punya sales itu banyak. Jadi yang bawa larutan sendiri, yang bawa cingku sendiri, yang bawa mie sedap sendiri, yang bawa non food sendiri, yang bawa Unilever sendiri. Pokoknya sales itu banyak jadinya. Antara satu ke satu tuh dia tuh ngasih tahu, oh di situ loh ada toko, di situ toko. Nah alhamdulillah teman-teman, dari situ toko saya itu sampai padat, berkembang, saya masuk rumah, jadi barang saya semakin banyak. Karena di situ bisa tempo teman-teman ya, bahkan di sales itu ada yang bisa 2 minggu, ada yang bisa 1 bulan, bahkan ada barang titipan teman-teman. Jadi di sales itu ada barang titipan yang di situ barang tuh memang harus keluar dari gudang. Nah kita tuh dikasih sistem konsinyasi ya gitulah, saya susah ngomongnya. Nanti ada yang barang itu memang di toko kita dititipin, bahkan kita itu ada dibayar juga teman-teman.
pokoknya kalau sudah berhubungan sama sales itu banyak promo-promonya gitu teman-teman ya. Dan juga banyak program-programnya teman-teman. Jadi dari situ itu saya semakin semangat, alhamdulillah dari situ toko saya semakin berkembang dan saya kemudian punya keinginan pindah ke depan teman-teman ya. Terus saya itu membuka toko di depan rumah. Depan rumah itu ya sebenarnya teras teman-teman ya, pinggiran yang di situ dulunya itu dipakai apa ya, kayak kos-kosan gitu. Nah dari kos-kosan itu kamar-kamar itu yang nggak dipakai itu ada 3 kamar lah, kamar kosong yang nggak dipakai teman-teman ya, itu saya bongkar semua teman-teman sampai jadi warung, adep ke jalan teman-teman. Tapi semua itu butuh proses teman-teman ya, nggak semudah itu aja saya jualan dari awal sampai sekarang nih udah sekitar 10 tahunan teman-teman baru bisa seperti ini. Tapi saya pindah ke depan ini dengan mempunyai rak gondola, sudah pakai mesin kasir dan punya es krim, punya semuanya teman-teman ya. Ini udah berjalan sekitar 7 tahunan teman-teman. Jadi yang 3 tahun itu tadi yang saya jatuh bangun tadi teman-teman ya, itulah cerita awal sampai sekarang saya jualan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih berusaha itu jangan putus asa, jangan menyerah teman-teman, harus berusaha terus teman-teman ya, biar teman-teman bisa mencapai tujuan teman-teman. Oke, sekian saja ya teman-teman video dari saya. Ini udah lama banget saya berbicara, ini mungkin teman-teman sudah lelah mendengarkan. Oke, terima kasih teman-teman ya, salam dari saya, semoga teman-teman sehat selalu dan selalu mendukung channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.